Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi regresi dan korelasi. Sebelumnya, perkenalkan ke kelompok kami yaitu saya sendiri, Luli Nurul Ain, Rizka Ekayana Putri, Keke Agustiansyah, Nita Amalia Zahra, Ismail, dan Firmi Oktaviani. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, atau hal lainnya. Tujuannya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen dan serangkaian variabel lain. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Dua variabel tersebut yaitu yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi nilai prediktor ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel tak bebas. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi nilai prediktornya ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Variabel tidak bebas ini dalam penelitian merupakan respon yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas. Selanjutnya, jenis-jenis analisis regresi. Yang pertama ada regresi linier sederhana. Analisis jenis ini merupakan sebuah metode statistik yang berfungsi untuk menguji tingkat hubungan sebab akibat dari dua variabel yang diteliti. Contoh penggunaan analisis regresi linier ini yang pertama, yaitu hubungan antara penggunaan metode pelajaran diskusi dengan nilai peserta didik dalam pelajaran sejarah. Yang kedua, hubungan antara penggunaan model pembelajaran cooperative learning dengan kecerdasan anak usia dini. Yang ketiga, hubungan antara cara mengajar guru terhadap output efektif peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama. Selanjutnya, kita masuk ke rumus regresi linier sederhana. Model persamaan regresi linier sederhana adalah seperti berikut ini, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y merupakan variabel respons atau variabel akibat. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab. A yaitu konstanta dan B yaitu koefisien regresi atau kemiringan besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Rumus regresi linier sederhana. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. A sama dengan dalam kurung sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linier sederhana. Pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linier sederhana. Lalu yang kedua, identifikasi variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linier sederhana. Yang ketujuh, melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Contoh kasus analisis regresi linier sederhana. Contoh soalnya sebagai berikut. Seorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean suhu ruangan dan jumlah cacat produksi.
Untuk penyelesaiannya dapat mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu penentuan tujuan. Jadi kita tentukan dulu untuk apa kita menganalisis regresi linear sederhana ini. Nah, tujuannya itu untuk memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasikan variabel penyebab dan akibat. Nah, dari data dari soal yang tadi slide sebelumnya, variabel faktor penyebab atau X itu diketahui adalah suhu ruangan, sedangkan variabel akibat atau Y itu adalah jumlah cacat produksi. Selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Jadi data yang sudah dikumpulkan ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sudah diketahui rata-rata suhu ruangannya itu berapa dan jumlah produk yang cacat itu berapa. Di sini contoh yang di tabel itu tanggal 1 rata-rata suhu ruangannya yaitu adalah 24, itu maksudnya 24 derajat gitu ya. Terus jumlah produk yang cacat itu sebanyak 10. Selanjutnya di tanggal 2 rata-rata suhu ruangannya itu 22 dan jumlah produksi yang cacat itu adalah 5. Seterusnya sampai dengan tanggal 30 yaitu tanggal 30 rata-rata suhu ruangannya 27 dan jumlah yang cacatnya adalah 14. Jadi kita kumpulkan datanya berbentuk tabel seperti itu agar memudahkan dalam perhitungan selanjutnya. Selanjutnya itu adalah langkah keempat, yaitu hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Nah, dari tabel yang slide sebelumnya itu kita tambahkan kolom X kuadrat, yaitu kita bisa hitung dari kan sudah diketahui ya, suhu ruangan itu adalah X dan jumlah cacat itu adalah Y. Jadi untuk X kuadrat di tanggal 1 itu didapat dari 24 dikuadratkan yaitu sebesar 576. Di tanggal 2 itu 22 kuadrat yaitu hasilnya 484 dan seterusnya sampai di tanggal 30. Lalu kita totalkan semuanya di bawah. Untuk X kuadrat itu ada total 16.487. Dan untuk suhu ruangan X dan jumlah cacat Y juga itu kita totalkan yang masing-masingnya adalah 699 dan 282. Lalu di kolom setelah X kuadrat kita buat juga Y kuadrat, didapatkan dari jumlah cacat sesuai dengan yang di tabel itu dikuadratkan. Seperti tanggal 1 jumlah cacatnya yang Y-nya itu kan 10, berarti untuk di kolom Y kuadratnya itu 10 kuadrat yaitu adalah 100. Dihitung sampai dengan tanggal 30 juga, yang mendapatkan hasil totalnya itu adalah 3.112. Lalu setelah kolom X kuadrat itu kita buat kolom XY, yaitu didapatkan dari X dikali Y yang tanggal 1 itu 24 dikali 10 hasilnya 240 dan seterusnya sampai tanggal 30 maka akan dapat hasil totalnya itu adalah 6.861. Untuk selanjutnya itu langkah kelima, yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang pertama kita hitung dulu konstanta atau A-nya dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Yaitu hasilnya sigma Y-nya itu sudah diketahui sebesar 282, sigma X kuadratnya itu 16.487, sigma X-nya itu 699, dan sigma XY-nya itu 6.861.
Nah, angka-angka tersebut bisa kita ketahui dari tabel di slide sebelumnya. Kita kan sudah buat tabel yang sudah ada total seluruhnya ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Dilanjutkan, untuk N-nya itu 30, yaitu sebanyak jumlah hari di bulan tersebut. Jadi itu kan datanya untuk 1 bulan ya, data rata-rata suhu ruangan dan jumlah data itu untuk sebulan. Jadi sebanyak 30, maka N-nya itu adalah 30. Setelah dimasukkan ke dalam rumus semua untuk angka-angkanya, maka dapat dihasilkan itu A-nya itu sebesar negatif 24,38. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung koefisien regresi atau B dengan rumus B sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Maka setelah itu kita masukkan lagi angka-angka yang sudah tertera di tabel slide sebelumnya itu. N-nya itu 30, sigma XY-nya itu 6.861, terus sigma X-nya itu 699, sigma Y-nya itu 282, per N-nya itu 30, sigma X kuadrat itu 16.487, lalu sigma X yang dikuadratkan jadi 699, nanti kita dikuadratkan dulu. Maka hasil akhirnya itu B-nya itu adalah 1,45. Selanjutnya langkah ke-6, yaitu buat model persamaan regresi. Rumus dari persamaan regresinya itu yaitu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A-nya itu kita masukkan dari perhitungan sebelumnya, yang slide sebelumnya itu kan sudah kita hitung ya, konstanta atau A-nya itu didapatkan minus 24,38. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus, ditambah B-nya itu 1,45, sudah kita dapatkan juga di slide yang sebelumnya. Jadi persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan negatif 24,38 ditambah 1,45X. Selanjutnya langkah ke-7, yaitu lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, contoh soalnya itu misalkan prediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X, contohnya 30 derajat. Nah, kita masukkan dulu rumusnya yang tadi, Y sama dengan minus 24,38 ditambah 1,45X. Nah, X-nya itu kita ganti dengan 30, yaitu didapatkan dari 30 derajat Celcius yang ada di soal. Jadi hasilnya itu 1,45 dikalikan 30 dulu ya. Jadi minus 24,38 ditambah hasilnya tadi, maka dihasilkan Y sama dengan 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Nah, 19,12 unit cacat ini bisa juga dibulatkan menjadi 19 unit cacat. Untuk prediksi yang kedua itu misalkan jika cacat produksi atau variabel Y ditargetkan hanya boleh 4 unit, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Nah, untuk saat ini yang diketahuinya itu adalah variabel Y, yaitu 4 unit. Maka kita masukkan ke dalam rumus, Y-nya itu sudah diketahui kan 4, jadi 4 sama dengan negatif 24,38 ditambah 1,45X. X-nya itu belum diketahui karena kita mau cari X-nya berapa. Lalu pindah ruas, 1,45X sama dengan
4 ditambah 24,38. X sama dengan 28,38 dibagi 1,45. Maka hasilnya itu adalah 19,57. Jadi, prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Untuk suhunya itu didapatkan dari X-nya ya. Hasilnya adalah 19,57. Baik, pengertian korelasi. Korelasi adalah ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Korelasi linear sederhana. Korelasi sederhana adalah pengukuran hubungan antara dua variabel, mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel, mengukur kekuatan hubungan antara variabel. Jika terdapat hubungan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan perubahan pada variabel yang lainnya. Ukuran korelasi menurut Robert Konker, 0,80 sampai dengan 1,00 sama dengan korelasi tinggi, 0,60 sampai dengan 0,79 sama dengan korelasi sedang atau moderat, 0,40 sampai dengan 0,59 sama dengan korelasi cukup berarti, 0,020 sampai dengan 0,39 sama dengan korelasi lemah, dan 0,00 sampai dengan 0,19 sama dengan korelasi sangat rendah atau tidak berarti. Jenis-jenis koefisien korelasi sederhana. Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Koefisien korelasi Range-Spearman digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau ranking atau bertingkat. Koefisien korelasi rank kendal, pengembangan dari korelasi Spearman yang digunakan pada pasangan variabel X dan Y dalam hal ketidaksesuaian rank untuk mengatur ketidakteraturan. Koefisien kontingensi bersyarat digunakan untuk data kualitatif atau data bersifat nominal, misalnya berupa kategori, cukup, sangat cukup, rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Koefisien korelasi Pearson ada dua metode least square R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y kuadrat dalam kurung sigma Y kuadrat. Kemudian ada metode produk momen R sigma XY per akar dalam kurung sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. R adalah koefisien korelasi, X sama dengan deviasi rata-rata variabel X sama dengan X dikurang X, Y sama dengan deviasi rata-rata variabel Y sama dengan Y dikurang Y. Koefisien korelasi kontingensi. C sama dengan akar X kuadrat per X kuadrat ditambah N. X kuadrat sama dengan KI kuadrat, N sama dengan jumlah semua frekuensi, C sama dengan koefisien korelasi kontingensi. X pangkat 2 sama dengan sigma I pangkat N sama dengan 1, sigma J pangkat N sama dengan 1 dalam kurung NIJ dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ. EIJ sama dengan dalam kurung NI dikurang NJ per N sama dengan frekuensi harapan. Koefisien penentu atau determinasi. Pengertian. Koefisien determinasi menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel lainnya, variabel X. Rumus R pangkat 2 sama dengan R kuadrat dikali 100%, R sama dengan koefisien korelasi Pearson. Di sini ada contoh soal hitungan korelasi.
yaitu X-nya hasil penjualan, Y-nya biaya promosi. X-nya 16, 13, 18, 17, 16, 19, 11, 14. Yang Y-nya 1,6, 1,5, 1,8, 1,5, 1,7, 1,8, 1,1, 1,3. Di sini kita buat dulu tabelnya. X-nya dimasukin dari 16 sampai ke 14. Yang Y-nya juga dimasukin dari 1,6 sampai 1,3. X pangkat 2, X-nya diakarin. Contohnya 6 akar dari 16, 256. Akar dari 13, 169, dan seterusnya. Y-nya juga diakarin. Akar dari 1,6, 2,56. Akar dari 1,5, 2,25, dan seterusnya. Nah, X-nya dikali sama Y. 16 dikali 1,6. 25,6. 13 dikali 1,5. 19,5, dan seterusnya dikaliin X dan Y. Lalu dijumlahkan. X-nya berjumlah 124, Y-nya berjumlah 12,3. Akar X-nya dijumlahin jadi 1,972. Akar Y-nya dijumlahin juga 19,33. Yang X kali Y-nya dijumlahin juga jadi 194,7. Jadi penyelesaiannya yaitu tadi kan udah dicari N-nya. N-nya frekuensinya itu 8. Sigma Y-nya 12,3. Sigma X-nya 124. Sigma Y akarnya 19,33. Sigma X akarnya 1,972. Sigma XY-nya 164,7. Di sini kita menggunakan rumus Pearson. R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar buka kurung N dikali sigma X akar dikurang sigma X akar dikali N dikali sigma Y akar dikurang sigma Y akar. R sama dengan 8 dikali buka kurung 164,7 dikurang buka kurung 124 dikali 12,3 dibagi akar 8 buka kurung 1,972 dikurang 124 akar 2 dikali 8 dikali 19,33 dikurang 12,3 akar 2. Hasilnya yaitu 0,885. Nah, kesimpulannya antara variabel X yaitu biaya promosinya dan variabel Y hasil penjualannya terdapat korelasi positif dan kuat. Hal ini berarti bahwa jika biaya promosi naik, maka hasil penjualan juga akan meningkat. Nilai koefisiennya penentu KP atau determinan R pangkat 2. R pangkat 2 dikali 100% sama dengan 0,885 akar 2 dikali 100% sama dengan 0,7832 dikali 100% sama dengan 78,32%. Tujuan penggunaan korelasi. Adapun tujuan penggunaan korelasi yaitu untuk mengukur kekuatan, strength, dan arah hubungan-hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, mengukur hubungan antara variabel, motivasi kerja dengan produktivitas, kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan, tingkat inflasi dengan IHSG. Karakteristik penggunaan korelasi. Korelasi memiliki beberapa karakteristik antara lain. 1. Kisaran korelasi. Kisaran range. Korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. 2. Korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. 3. Korelasi sama dengan 1. Korelasi sama dengan tambah 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linear sempurna membentuk garis lurus positif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y juga naik. Yang keempat, korelasi sama dengan -1. Artinya, kedua variabel mempunyai hubungan linear
sempurna membentuk garis lurus negatif. Korelasi sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik, maka Y turun dan berlaku sebaliknya. Tujuan analisis regresi dan korelasi. 1. Untuk memperoleh sebuah persamaan garis yang digunakan dalam menunjukkan persamaan hubungan antara kedua variabel. 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dan juga perubahan yang ada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 3. Untuk menaksir nilai yang terdapat pada variabel Y berdasarkan nilai pada variabel bebas X yang sudah diketahui lebih dulu. Jadi, kesimpulannya itu, secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis korelasi sederhana, bivariate correlation, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.